Oke, maaf ya guys. Oke, kita tunggu Ketua Umum LDK Robbani bentar ya. Oke, sudah bergabung ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jelas ya, suara jelas ya, aman ya. Jelas bang, jelas. Oke. Sebentar ya, abang share link bentar dulu. Oke, dah dari Dentum. Kalau udah ready, biar kita mulai. Ini suaranya membel ya. Ya, gitulah bang. Ini antum emang sengaja ngituin video? Oh, enggak. Dah. Oke lah ya, kita mulai ya. Seperti biasa ini untuk Romton itu al-maksuratan dulu, baru setelah itu kita kultum lah dari antum. Oke, abang buka dulu ya. Bismillah. Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kembali membersamai di subuh yang berkah ini insyaallah di Ramadan yang ke-17. Ya, insyaallah sudah mau mendekati akhir-akhir. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa terus untuk melakukan atau memaksimalkan atau dengan tema FSLDK 100% kan Ramadan kita tahun ini. Selawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah dengan senantiasanya kita bersalawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke episode 9 dan di sini dibersamai oleh Ketua Umum LDK Robbani Binjai, Isar Diansyah. Nah, saya
Ya, iya bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasanya ya? Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang lancar. Ya, masih pertama ya. Ya, insyaallah sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman, mungkin boleh dibukanya almat suratnya bersama. Kita baca dulu bersama-sama ya. Mungkin kalau netizen boleh mendengarkan atau juga boleh mengikuti bersama-sama di rumah masing-masing. Oke, boleh sama-sama yuk. Ya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Oke, alhamdulillah telah selesai kita bersama-sama membacakan Al-Ma'thurat ya. Mudah-mudahan dengannya kita mengawali pertemuan hari ini dan pagi ini dengan membaca Al-Ma'thurat bersama-sama, mudah-mudahan membawa keberkahan hingga akhir hari ini ya. Dan insya Allah akan ketemu lagi di hari-hari yang berikutnya. Oke, gimana? Sudah siap? Insya Allah Bang. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan kultum ya. Kuliah 7 menit, atau juga kuliah sesuka antum ya. Kalau kata Bang Khalid, kuliah tunggu makan katanya. Tapi kita sudah makan. Oke, tema hari ini kita akan berbicara tentang puasa bukan untuk melemahkan. Dan ini belajar dari Perang Badar ya. Walaupun kita berpuasa itu tidak makan, tidak minum ya. Tapi jangan sampai itu melemahkan. Dan itu kita harus belajar bagaimana Rasulullah ketika Perang Badar. Oke, mungkin tanpa memperpanjang kalam, akan dibahas tuntas oleh Isar. Kepada Isar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memperkumpulkan kita, memberikan kita kesempatan untuk kembali berjumpa di forum pada pagi hari ini. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting itu nikmat iman dan Islam. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang muslim. Maka oleh karena itu, salah satu modal utama seorang manusia untuk masuk ke dalam surga adalah dengan iman dan Islam. Oleh karena itu, ketika kita dilahirkan sebagai seseorang yang beragama Islam dan diberikan nikmat iman, walaupun kadang naik, kadang turun, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa yang sekarang kita rasakan sekarang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu tidak bersyukur kepadaku, sungguh azabku teramat pedih. Makanya dalam bentuk apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita,
dalam jumlah berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, harus senantiasa kita syukuri. Malam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Selanjutnya, salawat serta salam selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sangat pelit adalah orang yang ketika disebutkan namaku, ia tak mau bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita harus bersalawat seminimal mungkin. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita bersalawat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang 10 kali, menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat derajat 10 derajat baginya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW dan berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan begitu mudah-mudahan kita diakui sebagai umat-umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini, bukan tujuannya untuk mengajari atau menggurui ataupun menyombongkan diri. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang sudah diamanahkan kepada saya, yaitu menyampaikan materi yang berjudul itu puasa bukan melemahkan. Nah, jadi baru tadi malam dikasih kabar sama Bang Azmar untuk menyampaikan materi ini. Ya, maka di sini saya akan menyampaikan amanah itu. Baik. Banyak terjadi produktivitas dan prestasi kerja menurun di siang hari karena rasa haus, lapar, dan godaan untuk menahan hawa nafsu. Tidak sedikit Ramadan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan dan tidak melakukan kegiatan apapun itu. Seperti pekerjaan sudah mulai malas, perbanyak tidur, atau kegiatan-kegiatan lainnya sudah tak mau dikerjakan dengan alasan puasa, lapar, haus, dan lain sebagainya. Sejatinya, hal seperti ini tidak boleh menurunkan semangat kita, menjadikan umat Islam tidak produktif dalam urusan dunia dan prestasi kerjanya. Justru, ketika Ramadan hendaknya meningkatkan takwa dan semangat melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Karena Ramadan tidak mengurangi kegiatan-kegiatan kita seperti sehari-hari biasanya. Yusuf Qaradawi ketika menulis fikih puasa mengatakan bahwa Islam menetapkan sesuatu melainkan karena memiliki hikmah. Allah tidak menciptakan sesuatu yang batil dan tidak pula menciptakan sesuatu yang sia-sia. Dia tidak memerlukan ketaatan kalau kemaksiatan tidak membahayakannya. Maka hikmah dalam ketaatan kembali kepada kita sendiri. Begitu pula ketika kita melihat kembali sejarah kemenangan Perang Badar, penggalian parit saat Perang Khandaq, dan perjalanan menuju Perang Tabuk, semua terjadi pada bulan Ramadan. Akbar Shah dalam The History of Islam mencatat bahwa pada 11 Ramadan tahun 8 Hijriah juga bertepatan dengan dimulainya arak-arakan 10.000 anggota pasukan muslimin pada Fatu Mekkah. Ini sesungguhnya pembuktian bahwa puasa bukanlah penghalang untuk maju dan berprestasi. Bagi muslim, berpuasa di bulan Ramadan bukan penghalang untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Bahkan mereka lebih produktif kerja dan perbanyak beribadah di bulan Ramadan. Ramadan merupakan peluang besar untuk menggapai prestasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika Perang Badar.
umat Islam mendapatkan kemenangan pada bulan itu padahal sedang dalam keadaan puasa. Bahkan jumlah umat Islam dibanding kaum kafir Quraisy sangat tidak seimbang. Pasukan Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW hanya berjumlah 300 pasukan. Sedangkan tentara musyrikin yang dipimpin oleh Abu Lahab sebanyak 1000 pasukan. Kalau kita bercermin dari sejarah tersebut, maka salah bila terdapat pendapat bahwa bulan Ramadan dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat atau bersantai-santai atau malah perbanyak tidur atau tidak mau melakukan kegiatan apapun itu. Justru sebaliknya, Ramadan merupakan bulan penuh semangat bagi kaum muslimin untuk berjihad, beribadah, dan mengukir prestasi. Ada baiknya kita renungkan kembali sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya betapa banyak orang berpuasa hanya mendapat rasa lapar dan dahaga saja. Betapa banyak pula yang melakukan salat malam hanya begadang di malam hari saja. Hadis riwayat Ahmad. Kalau membicarakan soal prestasi, justru puasa bisa meningkatkan prestasi. Karena disebabkan waktu tidak dibuang untuk melakukan hal-hal lain seperti sarapan pagi, makan siang. Dengan kata lain, lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan yang lebih produktif, sehingga untuk mencapai apa yang diharapkan itu lebih tinggi. Misalnya, sehabis sahur dan sholat subuh merupakan waktu yang baik untuk menuntut ilmu, menulis, merapikan pekerjaan, mempersiapkan diri, dan lain sebagainya. Maka, sangat disayangkan apabila kita habiskan waktu Ramadan hanya untuk memperbanyak tidur. Bulan Ramadan setahun sekali, di mana pada bulan tersebut banyak sekali rahmat yang Allah limpahkan kepada kita. Sehingga waktu itu adalah waktu yang tepat untuk beribadah dan melakukan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Banyak orang berpikir bahwa puasa dapat melemahkan fisik dan menguras tenaga. Namun, tidak untuk semangat beribadah dan berjihad yang dimiliki umat Islam terdahulu. Puasa yang dilakukan menjadi motivasi kuat dalam berperang untuk mencapai sebuah kemenangan. Pada dasarnya, perang bukanlah pekerjaan yang ringan, karena perlu adanya mental dan fisik yang kuat. Namun, bila berkaca dari peristiwa tersebut, Nabi dan para sahabat tidak mengajarkan puasa merupakan amalan untuk malas-malasan dan mengurangi aktivitasnya. Memang, tidur dalam puasa itu ibadah. Namun kalau tidur kepanjangan, tidur banyak-banyak, khawatir kita malah mengurangi pahala dari puasa tersebut. Maka, kehadiran bulan Ramadan setahun sekali. Oleh karena itu, kita gunakan momentum Ramadan ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik-baik. Memperbanyak ibadah, dan Ramadan bukanlah bulan untuk bermalas-malasan. Ramadan hanya datang setahun sekali. Maka ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diberikan kita kesempatan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan, merasakan keindahan bulan Ramadan, merasakan keberkahan yang ada di bulan Ramadan, merasakan keindahan yang ada di bulan Ramadan, maka kita harus gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Dengan kita memperlakukan Ramadan ini dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika kita melakukan ibadah di dalam bulan Ramadan dan melakukan ibadah di luar bulan Ramadan, tentu saja nilainya tidak sama. Karena kata Nabi, ketika kita melakukan ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, maka nilainya seperti kita melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Lalu bagaimana kalau kita melakukan ibadah wajib di dalam bulan Ramadan? Maka nilainya seperti kita melakukan 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, maka kita manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial. Sebagaimana dalam mimpi Talhah bin Ubaidillah, Talhah itu bermimpi ada dua orang laki-laki masuk Islamnya sama, namun laki-laki yang pertama ini lebih taat dan meninggal dalam keadaan syahid.
Dan laki-laki yang kedua ini biasa-biasa saja dan meninggal dalam keadaan tidur. Nah, namun di dalam mimpi Talhah bin Ubaidillah, yang masuk surga duluan itu adalah orang yang kedua. Orang yang biasa-biasa saja meninggal dalam keadaan tidur. Dan yang masuk surga selanjutnya itu adalah orang yang pertama tadi, yaitu yang taat dan meninggal dalam keadaan syahid. Nah, kemudian ditanyalah kepada Rasulullah. Kemudian jawaban Rasulullah apa? Apakah orang kedua itu lebih lama berjumpa dengan bulan Ramadan? Iya, ya Rasulullah. Apakah orang kedua itu selama bulan Ramadan dia sholat? Iya, benar ya Rasulullah. Apakah orang yang kedua itu selama bulan Ramadan ia berpuasa? Iya, benar ya Rasulullah. Maka artinya apa? Ramadan itu ketika kita melakukan ibadah, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas lillahi taala, maka pahalanya, nilainya bisa melebihi dari orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Maka oleh karena itu, kembali lagi, ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan kesempatan untuk bisa menikmati, merasakan keindahan dan keberkahan yang terdapat di bulan Ramadan, maka kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena rugi ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan lagi ada alasan-alasan puasa, lemes, tak bertenaga, tak bergairah, tak bersemangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan kalau misalnya kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, selayaknya kita melakukan sebelum di luar bulan Ramadan, bahkan pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang yang berpuasa itu dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari, pahala terus mengalir. Nah, makanya ketika bulan Ramadan ini, puasa tidak menghalangi kegiatan-kegiatan kita seperti biasanya. Makanya tidak ada lagi alasan-alasan lemes lah, alasan-alasan lain sebagainya, alasan-alasan klasik. Karena kalau misalnya kita belajar dari perang Badar, ya, mereka puasa-puasa tetap perang, puasa-puasa membela agama Allah, justru menjadikan puasa sebagai motivasi. Tetap semangat, walaupun tak makan, walaupun tak minum, haus, lapar. Nah, begitulah puasa itu menjadikan mereka lebih semangat, motivasi, dan meningkatkan keimanan mereka sehingga lebih bersemangat. Walaupun puasa, tapi dengan keimanan yang kuat, mereka tetap kuat. Gitu. Gak ada alasan-alasan. Tunggu ya Rasulullah, lemes, besok aja kita habis raya baru perang. Gak ada kayak gitu. Makanya kembali lagi saya ingatkan, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merasakan bulan Ramadan, maka kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena rugi ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa memanfaatkan momentum dengan sebaik-baiknya. Karena belum tentu tahun depan kita berjumpa dengan bulan Ramadan lagi. Atau mungkin bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Makanya perbanyak beribadah ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena juga saya masih fase belajar. Banyak kurangnya pastinya. Dan saya akhiri. Undur maqala, la tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khair. Mungkin boleh kasih love nih di samping kolom komentar itu ada ya. Biar tambah semangat. Oke, jazakallah khair ya. Isar yang telah mengingatkan kita dalam keadaan berpuasa pun seharusnya kita tetap harus semangat begitu ya. Apalagi tadi antum tadi ada ngejelasin bagaimana banyak kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan di bulan Ramadan ini yang sangat sayang kalau misalnya kita tinggalkan, dan sangat merugilah ketika bulan Ramadan kita lemas ya gitu, semangat. Sebenarnya belajarnya pun bukan dari perang Badar gitu ya. Saat ini pun kita sudah menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina gitu ya.
lagi keadaan perang, mereka kondisinya lagi berpuasa juga dengan keadaan yang sangat kita prihatinkan lah. Mungkin bolehlah sembari kita bacakan Al-Fatihah untuk para pejuang kita di Palestina. Al-Hazini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, terus kita doakan untuk kemenangan, untuk kemerdekaan saudara-saudara kita yang di Palestina ya. Mudah-mudahan segera Allah berikan kemenangan tersebut ya. Dan itu sebenarnya jadi penyemangat kita juga ya, ngelihat video-video mungkin yang ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk mereka aja bisa semangat begitu ya berpuasa, menjalankan puasa, apalagi kita yang dengan keadaan aman, damai, dan sejahtera gitu ya. Oke, baik, syukron ya. Mungkin itu dari penyampaian kultum mengenai puasa itu bukan untuk melemahkan. Mungkin dari kawan-kawan di kolom komentar, ini alhamdulillah ada beberapa yang berhadir di live. Ada ya, kalau ada sekiranya yang mau kita diskusikan boleh ya. Mumpung ini perdana nih hari ini dari Binjai gitu ya. Agak jauh sih kita perjalanannya. Mungkin sembari menunggu ada yang mau didiskusikan di kolom komentar, boleh Isar sampein apa ya kegiatan-kegiatan LDK Rokban ini selama bulan puasa apa aja nih? Jadi untuk kegiatan Ramadan ini Bang belum ada sih, cuman udah ada gambaran. Nanti sore lah untuk safari Ramadan gitu. Safari di mana safari Ramadannya? Di daerah Selesai Bang, daerah Selimbat kalau Abang tahu ya, Stabor. Oh, iya. Daerah Langkat. Berapa hari rencana tuh? 1 hari aja Bang. Oh. Sama full agenda Ramadan lah ya sampai Raweh. Iya, jadi itu kan habis teraweh lah, baru di situ ada kultum sikit. Iya. Sama bawa materi hari tadi Sabtu. juga. Iya. Sama hari Sabtu nanti Insya Allah ada kegiatan buka bersama juga. Oh iya, bertepatan sama agenda Vessel DK juga ya? Apa tuh? Kegiatan apa itu Bang? Afsal DK. Barusan tuh flyernya semalam di up. Ada agenda puncak. Ini kan rangkaian 100% Ramadan ya. Jadi agenda puncaknya itu kita ada berbagi takjil, buka bersama, silaturahmi LDK. Ya kalau sekiranya dari Binjai bisa menghadiri kan lebih bagus ya. Cuman kalau memang ada bentrok agenda nggak masalah. Boleh lah nanti diramekan story-nya dengan flyer tersebut. Mana tahu dari Binjai ada yang bisa berhadir. Insya Allah diusahain. Insya Allah. Hanya itu agendanya selama Ramadan. Sama kemarin ada juga pembagian takjil, tapi bukan LDK pribadi, gabungan sama kampus lah, sama UKM, HMJ, DEMA juga. Oh iya. Iya, ini jadi jadi ladang LDK sebenarnya di bulan Ramadan ini untuk kayak mana bisa memaksimalkan khususnya Ramadan itu di kampus itu bisa hidup begitu ya, bisa suasana-suasana yang memang Islami gitu ya. Jadi LDK ini jadi salah satu wadahnya untuk bisa memberikan efek positif lah di kampus selama suasana Ramadan ini. Sepertinya tidak ada yang mau didiskusikan di kolom komentar. Ini yang dari Binjai banyak kah? Coba hadir gitu ya. Kalau dari Binjai, ada yang dari Binjai. Mungkin nanti membersamai ketika
streaming ini sudah diupload di Reels ya, boleh ucapin hadir gitu ya, komentar. Oke lah, kalau sekiranya nggak ada yang mau didiskusikan dari netizen Villa, ada closing statement nggak dari antum mengenai materi hari ini, atau mungkin ada kata-kata semangat mengenai hari ini? Tafadhol. Ya, jadi untuk closing statementnya ya, jangan jadikan Ramadan sebagai alasan untuk kita bermalas-malasan. Karena semua itu ada balasan. Karena jangan jadikan Ramadan sebagai alasan untuk kita memperbanyak. Karena kan kadang jumpa juga sih kayak orang-orang disuruh kadang apalagi kayak ada anak disuruh sama orang tuanya, aduh mak si puasa lemas, aduh lah janganlah lagi puasa lemas, kayak cuman dia aja yang puasa gitu. Pengalaman kayaknya. Pengalaman dulu. Nggak pernah jumpa bang, karena kan gitu kalau misalnya puasa kita malas-malasan ya untuk apa, pahalanya juga ya nggak banyak. Nah jadi gitu ya bang ya. Oke, siap. Oke lah, itu ya pesannya, jangan bermalas-malasan dalam berpuasa. Apalagi nih agenda-agenda subuh nih ya kan. Kadang mau nengok streaming aja agak malas-malasan ya. Ya padahal streaming kita insya Allah bermanfaat ya kan. Diisi oleh Insya Allah. alika-alika Sumatera Utara insya Allah. Apalagi hari ini dibersamai oleh Ahisar. Oke, banyak insight yang kita dapatkan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi mengucapkan jazakallah khair kepada teman-teman Aldika Robbani, khususnya Ketum dari Aldika Robbani yang sudah meluangkan waktu untuk bisa berdiskusi bersama di sini, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Ya, walaupun kita memang bukan ahlinya, tapi dalam hal ini kita siapapun boleh menyampaikan kebaikan gitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan Ane mengingatkan kita agenda puncaknya di Sabtu dan sampai Ahad ya. Tadi ada spill duluan. Atau boleh lihat flyernya di postingan FSLDK yang terbaru. Nah, harapannya seluruh LDK bisa menghadiri agenda tersebut untuk sama-sama membersamai agenda 100% Ramadan FSLDK Sumatera Utara. Dan insya Allah besok kita akan lanjut ke episode 10 bersama LDK STIT Kampus Hijau ya. Dari Binjai juga, tetap dari Binjai. Ya, harapannya juga teman-teman semua bisa menghadiri ya, biar ramai streaming kita. Oke, mungkin itu aja dari Ana. Afwan, mungkin ketika dalam streaming ini banyak kesalahan, dan juga mudah-mudahan streaming kita hari ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, sampai berjumpa di hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron ya.